Ya, itu dia ya tadi sayang sekali memang, narkoba ini nampaknya masih menjadi sosok atau momok yang menakutkan di Indonesia, juga Mhm. bukan hanya ke generasi muda saja, namun Iya, juga dunia artis yang sebenarnya banyak nih fans-fansnya yang mereka adalah idola begitu. betul menjadi trendsetter juga ya untuk segala Mhm, kegiatan hidup mereka. iya. Dan kini kami akan ajak Anda untuk ke Polres Jakarta Selatan karena saat ini di sana ada konferensi pers terkait ditangkapnya Tora Sudiro dan juga Mike Amalia. Kita ikuti bersama. Ya, seperti pengakuan dari Mike dan juga TS bahwa saat saudara Mike tidak bisa tidur, menyampaikan keluhan kepada suami, suami menyarankan dan memberikan setengah butir untuk digunakan. Dan pengakuan Mike bahwa obat-obat tersebut baru digunakan kurang lebih 5 bulan terakhir dan digunakan 2 hari yang lalu sama seperti restoran. Ya, ada lagi? Untuk hukuman sendiri. Yang keras. Untuk hukuman sendiri berapa lama, Pak? Hukuman, jangan ancaman. Seperti yang sudah saya sampaikan bahwa TS kita kenakan pasal 62 Undang-Undang Psikotropika nomor 5 tahun 97. Hukuman terapan dalam undang-undang 5 tahun, denda 100 juta. Ya, lainnya? Ya. Kenapa? Menurut pengakuan dari TS bahwa dia sama sekali tidak memahami obat ini adalah obat-obat keras dan melanggar aturan undang-undang. Dia berpikir bagaimana caranya supaya bisa tidur lelap, terbantu agar bisa beraktivitas setelah bangun pagi, dan dia menggunakan itu juga hanya untuk menenangkan pikiran dan untuk bisa tidur pulas. Ya, sekali lagi. Untuk kedepannya nih, bagaimana untuk penjual obat yang bebas tadi yang akan media dijual ke negara seperti itu? Ya, sudah saya sampaikan tadi bahwa kita tetap keras untuk melakukan penindakan kepada seluruh para pengedar atau penjual bebas tanpa izin. Dan program Res Narkoba Jakarta Selatan juga sudah pernah melakukan berapa kali dengan rekan-rekan dari kesehatan Pemda, dan kita sudah bersama-sama bekerja sama, dan ini tetap kita akan lakukan terus. Untuk itu kami menghimbau kepada masyarakat bahwa kita sudah punya program lapor berantas narkoba berbasis IT. Ini sangat membantu kepada masyarakat Jakarta Selatan untuk memberikan informasi kepada kami jika ada penyalahgunaan dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan narkotika, psikotropika, obat-obat terlarang lainnya. Baik, cukup sebenarnya. Berapa? Entar dulu. Siapa dulu? Ya, kamu dulu. Apa? Termasukin nggak? Masuk list. Ini termasuk list daftar artis yang jadi TO. Kami tidak masuk TO sebagai TS list ya, karena memang ini pure informasi dari pengembangan saja. Oke, yuk. Dengan sana dulu, belakang dulu tuh. Awalnya ada berkada setelah orang dibilang tadi akan ada artis menjadi TO. Apa yang pertemuannya orang atau beda lagi? Siapa yang bilang? Yang bilang saya nggak percaya kemana orang ketua immobilin. Oh iya, Kalau untuk rekan-rekan yang ikatan manajer artis Indonesia, memang saya pernah minta untuk bertemu, untuk sharing bersama, mengingat bahwa narkotika ini sudah sangat merajalela di Indonesia, untuk mengantisipasi kepada rekan-rekan artis supaya peduli bahwa narkoba harus sama-sama kita berantas. Dan saya menyampaikan kepada rekan-rekan dari manajer artis untuk berperan aktif membantu menutup jaringan narkoba masuk di wilayah kita. ya. Kami informasi dari masyarakat. Terus kronologisnya sendiri sebenarnya kalau masyarakat informasi itu pengembangan dari kasus-kasusnya kasus mana? Ini
adalah penangkapan kami 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu diproses hukum sudah berjalan dan dari tersangka yang sudah kita lakukan proses penahanan menyampaikan bahwa Tora salah satu pengguna obat tersebut. Jadi kita membuktikan dari apa yang disampaikan sama tersangka tersebut dan ini hasilnya. Ya, kita langsung mendatangi Tora dan kita membuktikan apakah betul dan hasilnya yang sudah disampaikan kita. Untuk undang-undang psikotropika ini memang tidak diatur dilakukan rehab. Kalaupun dari pihak Tora untuk mengajukan rehab itu harus ada dari pihak medis dokter yang pernah menangani. Itu diatur dalam pasal 37. Di pasal 37 jika pembuktian adanya barang bukti ini bisa dipertanggungjawabkan. Ada resep dokter, maka memang harus dilakukan rehab. Tapi dalam undang-undang psikotropika ini tidak diatur untuk pengguna penyalahgunaan ya. Seperti hasil lab yang sudah kami terima dari Mabes Polri bahwa masuk dalam golongan benzodiazepin. Golongan benzodiazepin. Ya. Begitu. Ya. Kenapa Mas? Satu lagi, siapa? Katakan. Ya. Kami masih mendalami. Karena dari TS sendiri tidak bisa memberikan pendataan yang jelas kepada rekannya. Dan menyampaikan bahwa tidak tahu namanya siapa, sudah lupa. Tidak, teman yang berkunjung aja. Teman berkunjung. Itu penyampaiannya. Satu lagi. Nominal harganya berapa Pak untuk pembelian TS satu strip? Pengakuan dari TS bahwa dia membeli satu strip itu 250. Yang awalnya dia beli 4 strip dan dia gunakan sudah 1 strip dan sisanya 3 strip. Berjumlah 1 strip itu 10 butir, jadi totalnya ada 30 butir. Sempat mengalami tapo nggak atau bergantungan di saat kantor polisi? Oh tidak, semua masih berjalan bagus dan kooperatif untuk mengajukan. Menurut pengakuan dari yang make TS menyampaikan bahwa jika dia menggunakan aja dia merasa tenang saja untuk tidur. Gitu. Kita belum tahu hasil dari medis bagaimana kalau yang ditanyakan oleh Mas kalau menggunakan over apa yang efeknya. Nanti kita akan disampaikan selanjutnya. Ya, rekan-rekan televisi. Saya ucapkan terima kasih kehadiran seluruh rekan-rekan. Lanjut. Oke, barang bukti. Oke.
nih.